Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Aksi walkout dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat perwakilan Israel tengah memberikan pernyataan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat, Selasa 23 Januari, tengah menjadi sorotan. Tidak hanya Retno, aksi walkout ini juga dilakukan oleh sejumlah diplomat lainnya. Dalam video yang diunggah oleh VOA Indonesia melalui Instagram, tampak Retno dan beberapa diplomat keluar ruangan debat. Adapun dalam debat terbuka tersebut, Retno mengajukan 3 tuntutan terkait dengan konflik Israel-Palestina. Pertama, yakni menuntut gencatan senjata segera dan permanen. Hal ini dianggap dapat jadi solusi untuk kedua negara dan mengatasi situasi kemanusiaan di sana. Kedua, Palestina segera diberikan keanggotaan penuh di PBB agar bisa memulai solusi dua negara dan menghentikan agresi brutal Israel. Ketiga, menghentikan aliran senjata ke Israel yang bisa membunuh warga sipil tidak bersalah. Terkait aksi walkout Menlu Retno, Kemenlu RI memberikan penjelasannya. Jubir Kemlu RI lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan pada Kamis 25 Januari mengatakan, peristiwa itu terjadi saat wakil tetap Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyampaikan pernyataan. Iqbal menuturkan sebelumnya WhatsApp Israel juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Adapun dalam pernyataannya, Gilad Erdan menuding Hamas dan Jihad Islam sebagai teroris keji. The Middle East is suffering from a cancer, and up until today, the Security Council has only ever. The Middle East is suffering from a cancer, and up until today, the Security Council has only. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan sikap Indonesia terhadap konflik di Gaza lewat debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 23 Januari. Retno mendesak DKPBB untuk segera menghentikan serangan Israel terhadap warga sipil Palestina. Ia kemudian mengingatkan tugas DKPBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta tidak menoleransi perang terlebih genosida. Adapun Retno sendiri sudah 3 kali hadir dalam debat terbuka yang digelar dalam 3 bulan ini. Hal ini juga menunjukkan komitmen teguh Indonesia untuk terus mendukung Palestina. Retno juga menyinggung soal piagam PBB terkait sifat resolusi DK yang bersifat mengikat dan harus diberlakukan. Sementara DKPBB tidak berbuat apa-apa dalam melihat situasi kemanusiaan yang kian mengkhawatirkan. Menurut Retno, DKPBB gagal bertindak sendiri hingga membuat Israel membunuh warga Palestina tanpa hukuman. Hingga Kamis 25 Januari sudah lebih dari 25.000 warga Palestina yang tewas akibat perang. Retno pun mendesak Israel untuk bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Nantinya pada bulan depan Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk penasihat ICJ pendapat yang diajukan ke pengadilan atas mandat Majelis Umum. And I now give the floor to Her Excellency Madam Retno Marsudi, Minister for Foreign Affairs of Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Madam President, I'm here today for the third time in 3 months, joining the Council debate on Palestine, to reaffirm Indonesia's unwavering commitment to stand with Palestine, to declare that Indonesia will not rest until we see justice and dignity restored for the Palestinian people. I'm also here to remind Council members that you have a great mandate to maintain international peace and security, not to tolerate wars, and especially not genocide. Madam President, the UN Charter is clear. The Security Council resolutions are binding and must be enforced. My question today, how many resolutions been adopted on Palestine? How many are enforced? Where must Palestine go when for decades the Council fails to act on its own resolution while Israel kills Palestinians? Indonesia mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin menghapus Palestina dari peta dunia. Menurut Retno Marsudi dalam keterangan persnya pada Rabu 24 Januari mengatakan pernyataan Netanyahu tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut dianggap menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina. Untuk itu Retno meminta DKPBB untuk segera bertindak
karena pernyataan ini bisa menyulut ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah. Retno juga menuntut gencatan senjata dilakukan segera dan permanen. Kondisi tersebut dianggap bisa mengatasi dan menyudahi situasi kemanusiaan saat ini. Adapun Menlu Retno melakukan aksi walkout saat debat terbuka DKPBB pada Selasa 23 Januari di New York. Dalam video yang diunggah oleh VOA Indonesia lewat Instagram, tampak Retno dan beberapa diplomat keluar ruangan debat. Peristiwa itu terjadi saat wakil tetap Israel untuk PBB Gilad Erdan menyampaikan pernyataannya. Adapun dalam debat terbuka tersebut, Retno mengajukan 3 tuntutan terkait dengan konflik Israel-Palestina. Pertama, yakni menuntut gencatan senjata segera dan permanen. Hal ini dianggap dapat jadi solusi untuk kedua negara dan mengatasi situasi kemanusiaan di sana. Kedua, Palestina segera diberikan keanggotaan penuh di PBB agar bisa memulai solusi dua negara dan menghentikan agresi brutal Israel. Ketiga, menghentikan aliran senjata ke Israel yang bisa membunuh warga sipil tidak bersalah. Lebih lanjut saya sampaikan, tanggal 18 Januari lalu, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka Israel tidak akan mengizinkan negara Palestina untuk berdiri. Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasi tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia. Apakah Dewan Keamanan PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut? Saat ini aksi militer telah meluas di luar Gaza. Ancaman perang terbuka di Timur Tengah merupakan bahaya yang sangat nyata dan sedang terjadi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kedapatan menyebut Qatar sebagai mediator problematik. Hal ini diketahui dari rekaman pertemuan Netanyahu dengan keluarga sandera Israel yang bocor ke publik. Sebagaimana diketahui, Qatar selama ini termasuk mediator dalam pembebasan puluhan sandera oleh Hamas pada tahun lalu. Rekaman ini disiarkan oleh televisi lokal Israel, Channel 12, pada Selasa 23 Januari. Dalam rekaman tersebut, Netanyahu mengatakan dirinya belum pernah sekalipun berterima kasih pada Qatar atas aksi pembebasan sandera. Menurut Netanyahu, hal ini lantaran Qatar tak beda halnya dengan PBB dan bahkan lebih problematik. Dalam rekaman yang bocor itu, Netanyahu juga menyebut Qatar memilih pengaruh terhadap Hamas karena mereka mendanai kelompok tersebut. Saat ditanya apakah rekaman yang bocor itu autentik, seorang juru bicara pemerintah Israel menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menjelaskan secara detail. Menanggapi hal ini, Qatar pun menyatakan ketersinggungannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Najat Al-Ansari, melalui cuitannya pada Kamis 25 Januari, tidak menyangka pernyataan tersebut diduga keluar dari Netanyahu. Menurut Ansari, jika rekaman tersebut benar adanya, maka Netanyahu hanya akan menghalangi proses mediasi. Ansari berharap agar Netanyahu bisa bertindak lebih baik dan berkonsentrasi pada pembebasan sandera. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.